Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh Engkau bangunkan dan kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Mari Tuhan sertai dan berkati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, keteladanan Tuhan Yesus Kristus menjadi sangat fenomenal bagi dunia. Bagaimana tidak, ia mengajarkan kepada murid-muridnya sesuatu hal yang tidak diajarkan dunia. Jika dunia mengajarkan untuk kita melatih diri supaya kita menang dalam segala kompetisi, percaya diri sendiri, dan menghargai diri atas jerih payah yang sudah dilakukan, serta menjadi unggul dalam segala hal. Namun, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri, dengan segala kemuliaan, kemegahan surgawi, dan kemahakuasaannya, justru mengajar kita untuk menyangkal diri, mengosongkan diri sendiri, dan bahkan memikul salib dan menjadi seorang hamba dengan memilih strata kehidupan sosial yang terendah. Saudaraku, ia juga mengajarkan pengampunan yang tak terbatas atas kesalahan orang lain. Ia mengajarkan kasih terhadap musuh dengan mendoakan yang baik. Ia mengajarkan sukacita dan ucapan syukur di atas segala himpitan dan penindasan. Sungguh sesuatu hal yang tak lazim bagi dunia. Ia juga memberikan teladan bagi kita. Jika kita sungguh-sungguh mau mengikutinya, kita harus semakin kecil, mematikan keinginan-keinginan daging dan membuka diri supaya Tuhan menguasai hati dan perasaan kita. Sehingga semakin besar kuasa Tuhan yang ada pada diri kita, dan akhirnya kuasa itu bekerja melalui hidup kita di tengah masyarakat. Bayangkan bila di dalam diri kita kuasa Tuhan menguasai setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kita, maka hidup kita benar-benar akan berdampak dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang lain, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan akan semakin terlihat jelas dalam kehidupan kita. Hal ini hanya akan terjadi jika kita mau menekan keakuan dan keegosentrisan kita, sehingga kuasa Allah yang akan memenuhi diri yang kita kosongkan bagi Allah. Saudaraku, Allah bukan pribadi yang memaksakan kehendaknya pada kehidupan kita tanpa ketersediaan kita, karena ia sangat menghargai keputusan atas kehendak bebas kita. Sehingga jika kita masih ingin mengatur hidup kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, maka sampai kapanpun ia tidak akan menghasilkan buah yang optimal. Saudaraku, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Jadi, marilah berikan tempat yang paling baik, paling luas, dan paling utama di dalam hidup kita, di dalam pikiran, perasaan, hati kita bagi Yesus Kristus, supaya ia memakai kita dengan maksimal, sehingga Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami belajar untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, dan mau mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba, dan mau membiarkan Yesus yang menguasai hati dan pikiran. Bapa, ajar kami selalu Tuhan untuk merendahkan hati kami, untuk kami hidup setia dan taat kepadamu.
di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.